Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat parenting dan para pendengar setia, saya Dea Anissa. Senang sekali bisa menemani Anda kembali dalam podcast ini. Sebuah ruang berbagi cerita, pengetahuan, dan inspirasi seputar dunia anak dan keluarga. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran orang tua dalam membentuk karakter anak sejak dini. Setiap orang tua tentu berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, sopan, jujur, percaya diri, dan berakhlak mulia. Namun, seringkali kita lupa bahwa karakter tidak terbentuk secara instan ketika anak sudah besar. Karakter justru mulai dibangun sejak usia dini, sejak anak pertama kali mengenal dunia, belajar dari lingkungan sekitarnya, serta meniru sikap dan perilaku orang-orang terdekatnya, terutama orang dewasa. Melalui podcast ini, mari kita bersama-sama memahami betapa besar peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan menjadi bekal anak hingga dewasa nanti. Sahabat parenting, usia 0-6 tahun sering disebut masa emas atau golden age. Di masa ini, otak anak berkembang sangat cepat. Anak gampang banget meniru apa yang sering ia lihat dan dengar, mudah terekam di ingatannya. Apa yang terjadi di rumah, cara kita bicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain, itu semua jadi bekal anak untuk masa depannya. Jadi, bisa dibilang orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Anak itu peniru yang hebat. Mereka belajar bukan dari apa yang kita suruh, tapi dari apa yang kita lakukan. Kalau kita terbiasa bicara sopan, anak ikut sopan. Kalau kita jujur, anak belajar jujur. Tapi, kalau kita gampang marah, anak juga belajar marah. Jadi, karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati itu jauh lebih mudah dipelajari anak lewat contoh langsung. Ingat ya sahabat parenting, anak mungkin tidak selalu mendengar nasihat kita, tapi mereka selalu mengamati sikap kita. Kasih sayang adalah pondasi utama dalam membentuk karakter anak. Anak yang tumbuh dengan cinta biasanya lebih percaya diri, merasa aman, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kasih sayang itu nggak harus selalu hal besar. Hal kecil seperti pelukan, pujian sederhana, mendengarkan cerita anak tanpa sambil main HP, menghabiskan waktu bersama, itu semua punya pengaruh besar loh. Disiplin tetap penting, tapi disiplin yang penuh kasih sayang akan jauh lebih membekas daripada marah atau hukuman keras. Cara kita berbicara ke anak sangat berpengaruh ke kepribadian mereka. Komunikasi yang baik itu pakai bahasa yang lembut, nggak merendahkan atau membandingkan anak, mau mendengarkan cerita dan perasaan anak, menghargai pendapat mereka. Kalau anak terbiasa diajak ngobrol dengan baik, mereka akan belajar menyampaikan perasaan tanpa marah-marah. Karakter itu gak muncul tiba-tiba loh, tapi terbentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, seperti mengucapkan terima kasih dan maaf, merapikan mainan setelah bermain, menunggu giliran, berbagi dengan teman atau saudara, belajar berkata jujur. Kebiasaan kecil ini pelan-pelan menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian anak. Namanya juga anak kecil, wajar kalau mereka belum bisa mengontrol emosi. Saat anak marah, nangis, atau tantrum, jangan langsung dimarahi, jangan dicap nakal, dampingi dengan tenang, bantu anak mengenali perasaannya. Dengan begitu, anak belajar bahwa marah itu boleh,
tapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Pembentukan karakter anak akan lebih maksimal kalau orang tua dan guru saling bekerja sama, nilai di rumah dan di sekolah sejalan, lingkungan sekitar memberi contoh yang baik. Anak butuh contoh yang konsisten supaya nggak bingung. Nah, sahabat parenting, pembentukan karakter anak itu bukan proses cepat. Perlu waktu, kesabaran, dan konsisten. Tugas kita bukan membuat anak jadi sempurna, tapi membantu mereka tumbuh jadi pribadi yang baik, berani mencoba, menghargai orang lain, bertanggung jawab. Mari mulai dari diri kita sendiri, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap harinya. Terima kasih sudah menemani saya di podcast kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.